Subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa kembali diperjumpakan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia ini, yakni di rumah Allah Jalla Jalaluh. Dan semoga pertemuan kita di tempat ini bisa memberikan manfaat, bisa memberikan kebaikan untuk kita semua, kebaikan yang berakhir di surga Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita terus menyampaikan bahwa pentingnya di saat-saat sekarang ini memberikan pengertian kepada umat, kepada kaum muslimin akan pentingnya beragama Islam, agar kita bisa mensyukuri nikmat ini, yakni nikmat keislaman, supaya kaum muslimin lebih cinta lagi dengan agamanya, supaya kaum muslimin bisa lebih semangat lagi, bisa lebih luar biasa kecintaannya terhadap Islam. Ini sangat penting untuk kita sampaikan terus, Pak. Semangat-semangatnya kita menyampaikan ini, lebih semangat lagi musuh-musuh Islam. Mereka siang malam, tiap waktu tidak berhenti juga untuk mendakwahkan ajaran-ajaran mereka yang ingin menghancurkan akidah kaum muslimin. Salah satu propaganda mereka yang ingin melemahkan Islam, yakni memasukkan dalam tubuh kaum muslimin pemahaman bahwa semua agama sama. Semua agama sama. Agama yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni al-Islam, mereka ingin menyamakan dengan agama yang dibuat oleh manusia, yang dibuat oleh
oleh manusia itu sendiri. Agama yang mengajarkan menyembah hanya kepada Allah, mereka ingin samakan dengan agama yang menyembah kepada para nabi, menyembah kepada patung-patung. Ini ya sangat aneh bin ajaib. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Innad dina indallahi al-Islam. Sungguh agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala hanyalah Islam. Mafhum yang kita bisa pahami bahwa kalau cuma Islam yang Allah ridhai, berarti agama yang lain Allah murka. Dalam ayat yang lain, wa may yabtaghi ghayra al-islam dina falan yuqbala minhu. Barang siapa mencari agama selain dari Islam, maka tidak akan diterima agamanya. Tidak akan diterima agamanya. Wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan di akhirat mereka termasuk orang-orang yang merugi. Merugi karena apa, Pak? Karena kekal di dalam neraka. Manusia manapun yang meninggal bukan di atas agama Islam, maka pasti dia masuk neraka. Pasti dia kekal dalam neraka. Tidak akan pernah keluar dari neraka orang yang meninggal bukan di atas agama Islam. Ini mesti kita yakini, Pak, supaya kita takbir, kita ruku, kita sujud dilandasi penuh dengan kesyukuran, supaya kalau kita menjalankan agama ini ada perasaan bangga. Alhamdulillah, saya beragama Islam. Alhamdulillah. Tapi kalau kita meyakini semua agama sama, pasti ero-ero nak sembahyang tidak sembahyang. Biar sholat kan sama ji. Orang tidak sholat dengan orang yang sholat. Itu kan pemahamannya. Kalau orang mengatakan semua agama sama, apalagi kalau dia bilang saya ini pejabat bukan cuma agama Islam, tapi pejabatnya semua agama. Saya ini agama untuk semua agama. Ini kebodohan ini, Pak. Ya, ini kebodohan ini. Ini bukan toleransi namanya, Pak. Ini namanya kebablasan. Toleransi itu Allah telah ajarkan dalam Al-Quran. Allah telah ajarkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Sudah selesai. Sebenarnya permasalahan seperti ini, Pak, sudah final. Kita tonjol nih manusia bodoh-bodoh, mau mengambil jalan yang lain untuk apa? Untuk dijadikan agama. Lahirlah Islam internasional, Islam Nusantara, Islam budaya, Islam banyak sekali macam-macam, Pak. Padahal Islam cuma satu yang dibawa oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama yang harus saya sampaikan terus. Tiap majelis ilmu saya sampaikan terus, saya ingatkan terus. Bersyukur, Pak, kita dipilih oleh Allah menjadi orang beragama Islam. Dan saya juga sering katakan, kalau ada orang yang meyakini semua agama sama, berarti dia tidak menghargai pengorbanan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak kira mudah memperjuangkan Islam, Pak? Berat.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai diusir dari kampung halamannya, Pak. Beliau lahir di Mekah, besar di Mekah, besar setelah memeluk agama Islam, diusir oleh orang-orang di luar Islam. Apakah ini toleransi? Apakah semua agama sama? Tidak. Dari dulu orang-orang kafir tidak akan pernah tenang, tidak akan pernah senang, tidak akan pernah ridha kepada Islam. Siapa yang katakan seperti itu? Allah Jalla Jalaluhu. Allah mengatakan walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Nasrani, Yahudi tidak akan pernah ridha sampai kalian umat Islam mengikuti agama mereka. Tidak akan pernah ridha mereka, walaupun lisannya kami mendakwahkan kedamaian, kami mengajak kepada kedamaian, dusta. Siapa yang bilang dusta? Allahu Jalla Jalaluhu. Masa Allah bohong, Pak? Oleh karena itu kita kaum muslimin juga harus mengadakan dalam diri kita kebanggaan sebagai seorang muslim, dan harus kita yakin Islam agama yang benar, selain Islam batil. Mau di apa? Islam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ingat, keyakinan seperti ini, Pak, keyakinan yang mengatakan cuma Islam agama yang benar, semua agama batil selain Islam, tidak mengharuskan kita melakukan terorisme. Kemarin subuh saya sampaikan, Pak, kajian kita tentang bukti Islam rahmatan lil alamin. Catatannya masih ada di sini, Pak. Islam, Pak, jangankan membunuh manusia, membunuh binatang saja ada undang-undangnya dalam Islam. Kalau manusia saat ini cuma membentuk apa itu namanya, Komnas HAM, Islam tidak, Komnas HAB. Apa Komnas HAB? Hak asasi binatang. Ada diatur dalam undang-undang? Cuma Islam yang mengatur, Pak. Cuma agama Islam yang mengatur bagaimana berinteraksi, bermuamalah dengan binatang. Agama lain tidak ada. Islam yang dituduh terorisme, lihat, mengatur hubungan bagaimana manusia membunuh, menyembelih binatang, menghilangkan nyawa binatang. Islam paling hebat, Islam terdepan. Tadi subuh kita sampaikan, di antara bukti-bukti bahwa Islam ini satu-satunya agama yang cinta perdamaian. Mana ada agama yang mengatur bagaimana kalau menyembelih, menghilangkan nyawa binatang, dibaringkan baik-baik, ditajamkan pisaunya, jangan di hadapan binatang, diasah pisaunya, Pak. Ada agama begitu? Jangan diperlihatkan kepada binatang yang ingin disembelih. Kenapa? Melanggar hak asasi binatang. Binatang yang ingin disembelih tidak boleh di hadapan binatang-binatang yang lainnya. Kenapa? Nanti binatang itu baper. Islam yang menjunjung tinggi hak asasi binatang, Pak. Islam. Lihat indahnya Islam. Belum lagi jauh, baru satu hadis. Allah mengatakan, Nabi SAW mengatakan, katabal ihsan ala kulli syai'. Islam telah mewajibkan untuk berbuat ihsan terhadap segala sesuatu. Memotong ranting, memotong tumbuh-tumbuhan,
Itu tidak sembarang Pak, ada undang-undangnya. Islam mengatur itu. Nah, ini saya mau sampaikan supaya tidak ada pikiran lagi, pikiran-pikiran negatif, tuduhan-tuduhan sembrono terhadap dakwah sunnah, terhadap dakwah tauhid, yang mengatakan keras, yang mengatakan teroris, mengatakan ekstrim, intoleran, dan yang sebagainya Pak. Kita ajarkan ini agama yang benar, agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini muqaddimah kita. Di tiap pengajian saya ingatkan terus, wajib kaum muslimin saat ini untuk kembali kepada Islam. Wajib kepada kaum muslimin, seluruh kaum muslimin, mempelajari agamanya. Jangan cuma lihat-lihat label. Ini kan kiai, ini kan prof, ini kan doktor yang ngomong ini. Salah ini Pak. Nabi bukan doktor, bukan prof. Nabi tidak punya sekolah Pak, tidak tahu baca tulis. Nabi tidak tahu baca tulis. Nabi kalau disuruh menyebut hitung-hitungan, Nabi gunakan tangannya. Nabi tidak tahu sebut jumlah hari. Nabi sebut 29 hari. Begini-begini Nabi. Ayo. Jadi hidayah itu bukan kepandaian Pak. Biasanya justru orang kalau terlalu pandai, akhirnya mengakal-akali agama. Mengakal-akali agama. Ini kayaknya nggak masuk akal ini. Mulai nih. Tak lewat cara deh. Ini kayaknya ndak sesuai, ndak relevan, tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Ini kayaknya udah ndak musim, ndak zaman, ndak. Ya Allah ya Rabbi. Agama Islam ini Pak cocok di tiap zaman. Cocok di tiap zaman. Tidak pernah mati zaman itu Pak yang namanya syariat Islam. Ya. Hati-hati Pak. Banyak orang-orang sekarang, banyak sekte-sekte saat ini yang memang mengambil kesempatan dalam kesempitan. Islam sekarang kan lagi Pak, sekarang Islam ini lagi makanan lezat, seperti makanan lezat di Pak Rabukan. Orang-orang yang punya kepentingan itu turut andil dalam Islam saat ini, tapi bukan untuk memperbaiki Islam, memperburuk Islam. Jadilah Islam seperti ini sekarang Pak. Tertuduh, terintimidasi, bahkan tidak sedikit orang sekarang Pak menjadi Islam fobia. Tahu Islam fobia Pak? Muslim ji, tapi anti dengan Islam. Dia lihat anaknya sedikit pakai jubah, berjenggot, pakai jilbab besar. Oh, hati-hati. Lah ngapa untuk kau? Sudah, nggak usah ke masjid. Anaknya mulai rajin ikut pengajian, dicurigai. Ini namanya Islam fobia. Karena apa? Yang tadi ini, adanya orang-orang yang berkepentingan menghancurkan Islam, mengangkat berita-berita dan seterusnya, sejenisnya, menyebarkan hoax dan sejenisnya. Jadilah Islam bulan-bulanan. Makanya Islam sekarang Pak tidak ada jalan keluar. Harus kita rajin belajar sekarang Pak. Harus kita sesibuk-sibuk bagaimanapun kita harus belajar, supaya kita nggak mudah dibodoh-bodohi Pak. Supaya kita tidak mudah dikotak-kotakkan, dilemahkan. Supaya kita punya basic Islam yang benar, yakni Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana mungkin kita bisa pahami agama kalau tidak belajar Pak? Kita cuma lihat berita-berita, lihat di TV saja, lihat di sini, lihat di situ, sudah. Akhirnya tidak mau belajar Islam. Makanya ini yang mau dikembalikan,
di dalam tubuh kaum muslimin. Naam. Al-ikhwah rahimakumullah, kita sudah masuk pada pembahasan yang keempat, yakni sifat salah satu di antara orang-orang yang dijauhkan dari neraka, yakni sifat sahlin, suka memudahkan orang. Kayaknya sudah lupa ya. Ada 4 sifat itu: hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Ya, ini orang-orang yang dijauhkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang sebutkan, yang pertama orang yang tidak sombong, Pak, jauh dari kesombongan. Kedua, orang yang lembut. Orang yang lembut, Pak, lembut tutur katanya, tidak kasar, baik dari lisannya maupun tingkah lakunya, tidak kasar sama orang. Yang ketiga, qaribin, yakni dekat dengan orang, dekat dengan manusia. Dia mudah bergaul, ya, tidak mengkotak-kotakkan dirinya, tidak eksklusif. Sekarang kan banyak orang seperti itu, Pak. Ini tanda-tanda hari kiamat ini. Memberikan salam sama orang yang dia kenal saja. Padahal ini negara muslim, kita terbesar ini. Kecil kemungkinan bertemu dengan orang-orang kafir di sini, Pak. Banyak orang Islam. Kita yang mayoritas di Indonesia ini, Pak. Kenapa takut untuk menyebarkan salam? Ini tidak. Orang dia kenal pi. Tidak kenal. Tidak salam. Bahkan anehnya, ada orang diberi salam, tidak jawab salam. Assalamualaikum. Diam-diam dia. Diam-diam dia, Pak. Dia cokok-cokok ke mukanya. Tidak tahu kenapa ini orang. Orang penyakitan ini, Pak. Hati-hati ini. Ini tanda-tanda hari kiamat, dekatnya hari kiamat. Memberi salam kepada orang yang cuma yang dia kenali. Yang keempat, yakni sahal, yakni orang yang mudah, orang yang memudahkan kaum muslimin. Ini sangat penting, Pak, karena sekarang itu sudah menjadi tren. Katanya kalau bisa dikasih susah, kenapa dikasih mudah, Ustaz? La ilaha illallah. Na'udzubillahi min dzalik. Ini sejalan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita sudah sebutkan di antara dalil-dalilnya, Pak, bahwa ingat ini yang paling penting kita ingatkan, ya, yakni kita memudahkan urusan orang itu karena Allah, Pak. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan tendensinya supaya dimudahkan juga. Tidak boleh berharap begitu, Pak. Saya bantu ini orang, ya, mudah-mudahan dia bisa bantu juga saya nanti. Salah ini. Salah, Pak. Walaupun memang Allah akan mudahkan urusan kita di dunia, tapi tidak boleh itu yang pertama yang ada dalam ingatan kita. Harus karena Allah. Kenapa antum berbuat baik? Kenapa antum bantu itu orang? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan. Karena Allah saya berbuat ini. Nah, supaya apa? Tidak kecewa, Pak. Orang biasa minyak-nyara itu kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Tok minyak-nyara, ya. Al-man dalam Al-Quran, dan ini bisa menghancurkan amalan, Pak. Minyak-nyara, al-manni wal adha. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha.
Wahai orang-orang beriman, jangan engkau membatalkan amalanmu dengan alman. Alman itu minyak nyara. Kak de kuis ini ten aku sare kok. Langsung dikali 0. Itu perbuatannya, Pak. 10.000 kali 0 berapa jumlahnya, Pak? 0. Biarpun 100 juta kali 0 tetap. Langsung dikali 0. Orang kalau sudah ngomong begitu, Kak de kuis ini langsung dikali 0. Tinanan sukuru nan kan. Ini biasa, ini orang tua yang begini, Pak. Kalau jengkel sama anak ya. Tinanan sukuru nan. Ini nempalompo. Nempakan reko. Oh, dia sebut-sebut semua. Hati-hati, Pak. Ini bisa membatalkan amalan ini. Ini bisa membatalkan amalan. Makanya orang kalau berbuat karena Allah tidak pernah kecewa, Pak. Orang mau balas tidak balas, tidak peduli saya, karena Allah saya lakukan. Tidak pernah berhenti juga. Ya, karena orang sekarang ini musiman berbuat baik, musiman orang, Pak. Kalau musim pilkada, hati-hati, banyak itu karpet, banyak karpet. Tapi kalau ikhlas menyumbang, Pak, terpilih tidak terpilih, tetap karpet itu hebat sumbangannya. Kenapa masih bawa sumbangan ke sini, Pak? Kukira Anda terpilih, Ki? Nggak ada masalah, karena Allah saya lakukan. Hati-hati, Pak. Jeleknya orang-orang yang berbuat karena manusia. Dia pasti akan mengalami yang namanya apa? Penyesalan. Karena apa? Berbuat karena manusia. Allah sudah ajarkan kita, Pak, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'aw wala syukura. Innama nut'imukum liwajhillah, sesungguhnya aku hanyalah memberi makan karena Allah. La nuridu minkum jazaa'aw wala syukura, aku tidak mengharapkan balasan maupun ucapan terima kasih. Lihat orang ikhlas, Pak. Antum mau tidak terima kasih, tidak terima kasih, tidak ada masalah. Saya tetap kasih. Kenapa? Karena Allah dia berbuat. Begitupun dalam kasus ini, Pak. Nabi SAW katakan, di sini sudah kita sebutkan juga di antara keutamaan orang-orang yang menutupi aib saudaranya. Wa man satara musliman satarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib saudaranya, artinya dia tahu aibnya saudaranya. Dia paham, ini orang saya tahu persis ini orang ini. Ayo, saya tahu persis ini orang ini. Tapi karena dia ingat hadis, wa man satara musliman. Lihat, musliman, bukan mukminan. Muslim artinya tingkatan agama paling rendah, Pak. Tingkatan agama paling rendah. Bukan orang beriman ini, orang muslim ini. Karena dalam Islam itu, Pak, ada 3 tingkatan. Islam, iman, dan ihsan. Setiap muslim belum tentu mukmin. Setiap mukmin sudah pasti muslim. Lihat ketika Nabi didatangi oleh Arab Badui, Pak. Qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui mengatakan, ya Muhammad, ya Rasulullah, sungguh kami telah beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu. Katakan, wahai Muhammad, engkau belum beriman. Walakin qulu aslamna. Akan tetapi katakan, kami telah muslim. Lihat. Di sini Nabi menggunakan kalimat wa man satara musliman.
Barang siapa yang menutupi aib saudara muslim, artinya ini orang bukan orang soleh, bukan ulama, bukan ustaz, orang awam. Tapi dia paham ada aibnya ini orang. Ingat, aib di sini Pak masalah pribadi, bukan masalah agama. Pribadi. Ini sekarang saya lihat sekarang ini Pak sudah menjadi kebiasaan kaum muslimin. Dianggap biasa itu Pak. Orang cerai dicari beritanya. Si fulan bercerai dengan istrinya. Kenapa? Diwawancarai. Ini pencari aib ini Pak. Ini haram ini. Ibu-ibu juga nonton di rumah, nonton keharaman. Ini dosa besar ini Pak. Jangan anggap sepele ini. Aib saudara kita muslim itu dosa besar yang Allah angkat tangan. Allah tidak punya urusan dalam hal itu Pak. Di hari kiamat Allah tidak punya urusan. Dosa sesama manusia Pak itu tidak akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita minta penghalalan sama itu orang. Hati-hati Pak. Jangan sampai hitam kita punya jidat tapi beramal untuk orang lain. Ayo. Ini namanya Nabi sebutkan orang muflis. Nabi bilang, "Woi para sahabatku, siapa di antara kalian yang tahu siapa itu orang yang muflis?" Muflis, orang yang merugi Pak. Sahabat bilang orang yang merugi itu orang yang bawa banyak dagangan kemudian pulang tidak bawa keuntungan. Nabi bilang tidak, bukan itu orang yang muflis. Terus sahabat bertanya, siapa ya Rasulullah? Nabi sebutkan orang muflis Pak, orang yang bawa segunung, dia bawa pahala di hari kiamat. Kemudian banyak orang yang antri di depannya Pak. Siapa ini orang yang antri Pak? Orang yang dahulunya di dunia dia suka cerita orang. Di hari kiamat ditagih dia, diambil amalannya sampai amalannya habis, masih banyak orang yang antri sama dia Pak. Bagaimana caranya? Dosanya itu orang dia ambil, kemudian dia ditelungkupkan di neraka Allah Subhanahu wa taala. Padahal tadinya dia bawa segunung emas, segunung pahala. Menjadi orang yang rugi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini orang kalau banyak urusan Pak. Hati-hati nih. Ya, saya ingatkan ini yang punya media sosial ini, Pak. Aibnya orang diangkat, la ilaha illallah. Ya Allah, perbaiki agama kita jamaah. Sekarang ini zamannya kita harus lebih sibuk dengan aib kita sendiri, Pak. Coba kita duduk-duduk tengah malam, Pak. Ingat-ingat dosa-dosa yang kita pernah lakukan. Dosa, maksiat, pelanggaran yang kita pernah lakukan. Itu lebih baik. Kita ingat satu dosa, istighfar lagi. Astagfirullah. Ingat lagi yang lain. Saya pernah berbuat seperti ini. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, aku bertaubat kepadamu. Aku mohon ampun kepadamu dan bertaubat kepadamu. Sudah, ini lebih baik daripada ingat-ingat aibnya orang. Tidak tenang. Dan ingat, orang-orang seperti ini tidak akan tenang hidupnya. Maka Nabi tawarkan, wa man satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Barang siapa seorang muslim menutupi aib saudara muslim yang lainnya, maka Allah juga akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat kelak. Ini janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sekarang ini ya, orang lebih sibuk dengan orang lain daripada sibuk dengan diri sendiri. Nah,
Bahkan Nabi SAW mengancam. Ini Nabi ancam. Nabi katakan, ya ma'syara man amana bilisani wa lam yudkhilil iman qalbah. Wahai orang-orang yang beriman dengan lidahnya saja, tetapi iman tidak masuk ke hatinya. Nabi sebutkan, la taghtabul muslimin, jangan kalian menggunjing kaum muslimin. Wala tattabi'u auratihim, dan jangan kalian mencari-cari aib saudaramu. Tidak boleh, Pak. Sekarang ini kan banyak pekerjaan begitu, Pak, mencari aibnya orang. Itu mentok kegemarannya, dia cari celahnya orang. Nabi sebutkan seperti itu. Jangan kau cari aib saudaramu. Ada aib, tutup. Ada aibnya, tutupi, maafkan. Kenapa? Nabi mengatakan, fa innahu man aurat wa man yattabi' Allahu lattabi' auratihim yattabi'illahu auratuh. Karena barang siapa yang mencari-cari aib saudaranya, maka Allah juga akan membongkar aibnya. Allah juga yang akan membongkar aibnya, mempermalukan dirinya. Kira-kira kalau Allah yang cari aib kita, dapat tidak, Pak? Dapat tidak? Allah yang cari aib kita, jangankan mencari, Pak, tidak dicari saja Allah Maha mengetahui. Ini janji Nabi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mempermalukan dia di hadapan seluruh manusia. Meskipun dia berada di rumahnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yafdaha fi baitihi, walaupun dia berada di dalam rumah mereka, Allah umbar aib kita. Kenapa? Akibat ya diri kita gemar mencari aib saudara kita. Ini saya sering ingatkan jemaah. Saya sering ingatkan kepada kaum muslimin, karena ini sudah menjadi dosa yang digemari oleh kaum muslimin. Dosa yang digemari, Pak. Paling enak pembahasan sekarang itu, Pak, tentang aibnya orang. Paling enak, berita paling laris ini. Iya kan? Kalau cuma beritanya banjir, kebakaran, ya, paling-paling dipandang sebelah mata. Tapi kalau dibilang si fulan melakukan ini, oh sudah viral. Ya, menjadi trending topik. Naudzubillahi min dzalik. Ingat, Pak, ini dosa besar. Dosa besar. Bahkan dosanya sangat luar biasa, Pak. Banyak orang yang bisa bertaubat dari riba. Banyak orang bisa, saya keluar dari bank riba, alhamdulillah. Tapi tidak paham dia, Pak, bahwa dosa riba itu 70 lebih tingkatan. 70 lebih tingkatan. Tingkatan paling rendah dosanya seperti orang yang berzina dengan ibu. Dosa enggak, Pak, berzina dengan ibu kandung, Pak? Nauzubillahi min dzalik. Ini binatangnya binatang ini, Pak, dosanya. Tapi dosa tertinggi riba, dosa tinggi, paling tingginya, Pak, seperti orang yang menjatuhkan kehormatan kaum muslimin. Ayo, dosanya besar, Pak, dosanya. Tapi banyak orang yang gemar dengan dosa ini, menganggap enteng, menganggap biasa, dan yang sejenisnya. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wallahu fi auni al-'abdi ma kana al-'abda fi auni akhihi. Senantiasa seorang hamba berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa taala selama hamba tersebut sering gemar senantiasa membantu, meringankan, menolong saudaranya. Allah akan menjadi naungannya, jemaah. Jadi tidak ada ruginya, Pak. Tidak mungkin kita merasakan kerugian membantu, meringankan, menutupi aib saudara kita.
Karena Nabi SAW mengatakan, ya, wallahu fi aunil abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Ya, Nabi SAW katakan bahwa senantiasa, ya, Allah Subhanahu wa taala menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Ya, ini pentingnya seorang muslim untuk meringankan, ya, kesusahan seorang muslim yang lainnya, melapangkan urusan muslim yang lainnya, memudahkan urusan muslim yang lainnya. Kemudian kita pun sangat dianjurkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menutupi aib-aib saudara kita. Saudara muslim. Ini baru muslim, Pak. Bagaimana kalau dia orang mukmin? Bagaimana kalau dia seorang ulama? Bagaimana kalau dia seorang syekh? Tentu lebih besar lagi dosanya. Ya, menutupi aib seorang muslim saja, muslim, belum orang beriman ini, Pak, baru muslimin. Mungkin sholatnya masih sholat wajib, jarang sholat sunnah mungkin. Ini orang muslimin. Ibadah-ibadah yang lainnya kalah dengan kita. Tapi kalau kita tutupi aibnya, ayo, kita senantiasa berbaik sangka kepadanya, maka Nabi hadiahkan hadiah yang terbaik. Allah tutupi aib kita di dunia dan di akhirat kelak. Siapa yang tidak butuh perlindungan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, jemaah? Di akhirat jangankan aib, aurat saja tersingkap di hari kiamat. Kita dikumpulkan dalam keadaan telanjang, jemaah, tidak berkhitan. Di hari kiamat kita telanjang semua. Nabi yang bilang tanpa busana. Betapa malunya kita, Pak, kira-kira. Malu yang luar biasa. Nah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutupi aibnya di akhirat kelak. Ini hadis yang masih panjang, ya, masih ada lanjutannya. Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu lahu bihi tariqan ila jannah wa ma jatama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah wa man batta bihi 'amalah lam yusri' bihi nasabuh. Ini lanjutan dari hadis yang kita baca. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jam berapa Isya? Jam berapa? 7.35. Pas. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua menjaga akidah kaum muslimin. Karena semakin hari semakin terasa musuh-musuh Islam yang ingin melemahkan keberagamaan kita, jemaah. Di berbagai sisi saat ini kaum muslimin menjadi makanan empuk, makanan nikmat, makanan yang sangat enak diperebutkan oleh musuh-musuh Islam. Tidak ada jalan keluar, jemaah, kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, kembali mempelajari agama. Kita kembali, ya, menyuarakan kepada seluruh kaum muslimin untuk berbangga dengan keislaman. Ini satu-satunya cara. Karena kalau kita melawan fisik mereka, tidak bisa kita melawan fisik. Mereka kamuflase, Pak, tidak nampak. Tapi ajarannya nampak, ya, bahkan tersebar di mana-mana. Dan sudah kita rasakan bersama, jemaah. Maka harapan kita semua tentunya kajian diingatkan kepada kaum muslimin untuk kembali kepada agama, kembali mempelajari agama Islam, bangga dengan Islam. Dan jangan sekali-kali kita berubah, ya, di atas akidah ini sampai ajal menjemput kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.